Halo rekan-rekan abdi negara, pernah nggak sih ngerasa, wah andai aja sehari itu ada 25 jam, kayaknya sering banget ya. Nah hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya AI atau kecerdasan buatan bisa jadi asisten digital baru buat kita semua, para aparatur sipil negara di Indonesia. Biar apa? Biar waktu kita yang berharga itu bisa kembali lagi. Yuk kita kupas tuntas. Pasti udah familiar banget ya sama situasi ini. Laporan numpuk, data minta diolah, siaran pers harus segera naik, deadline semuanya mepet, beban kerjanya kadang emang terasa berat banget, dan waktu rasanya lari lebih cepat dari kita. Ini kan tantangan kita sehari-hari. Sekarang, coba deh bayangin, Anda punya rekan kerja baru. Rekan kerja yang gak pernah capek, kerjanya super cepat, dan selalu siap sedia kapanpun dibutuhin. Nah, itulah AI. Ini bukan soal teknologi yang ribet atau bikin pusing ya. Anggap aja ini asisten pribadi digital yang tujuannya cuma satu, bikin kerjaan kita jadi lebih ringan dan lebih satset. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita hadapi, tumpukan dokumen dan lautan data. Gimana caranya mengubah semua informasi ini jadi sebuah keputusan yang cepat dan juga tepat? Nah, disinilah AI mulai menunjukkan kehebatannya sebagai asisten kita. Coba kita lihat bedanya. Kalau cara manual ya kita harus baca satu-satu, berlembar-lembar, bisa berjam-jam, bahkan seharian cuma buat cari poin-poin pentingnya. Sekarang bandingkan dengan AI. Cuma dalam hitungan menit, intisarinya, poin-poin kuncinya langsung keluar. Kebayangkan efisiensinya beda banget. Terus gimana cara pakainya? Gampang banget. Pertama, tinggal unggah aja dokumennya. Kedua, kasih perintah simpel. Misalnya, tolong ringkas laporan ini dan cari 3 rekomendasi utamanya. Ketiga, udah, ringkasannya langsung jadi seketika. Nggak ada lagi tuh drama baca dokumen tebel sampai pusing. Dan ini nggak cuma soal ngeringkas tulisan loh. Deretan angka-angka di laporan yang kadang bikin mata jering, AI bisa bantu mengubahnya jadi grafik atau diagram yang jelas dan gampang dimengerti. Wah, presentasi kita di depan pimpinan atau publik bisa jadi jauh lebih powerful. Oke, beres soal data, sekarang kita geser ke komunikasi publik. Menyampaikan pesan yang akurat dan cepat ke masyarakat itu kan krusial banget ya. Seringkali tekanannya juga tinggi karena waktunya terbatas. Nah, di sini AI bisa jadi penyelamat. Kuncinya itu di kecepatan. Butuh draft siaran pers dalam 5 menit? Siap. Perlu ide buat konten media sosial biar lebih menarik? Tinggal tanya. Bahkan buat bikin kerangka pidato atau nerjemahin dokumen resmi, AI bisa kasih draft awalnya. Ini benar-benar menghemat waktu kita yang luar biasa banyak. Sekarang kita masuk ke fondasi dari setiap kebijakan yang baik, yaitu riset. Kita semua tahu proses mencari data yang relevan, studi banding, atau landasan teori itu bisa makan waktu. Nah, disinilah AI bisa berfungsi seperti asisten riset pribadi kita yang super gesit. Jadi, kita bisa minta tolong AI buat melakukan tinjauan literatur awal atau bantu cek fakta-fakta dasar. Proses ini mempercepat banget tahap awal penelitian. Jadinya, kita bisa lebih fokus ke bagian yang paling butuh pemikiran manusia, analisis mendalam, dan perumusan rekomendasi kebijakan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih inti dari semua ini? Manfaat terbesarnya apa? Jawabannya sederhana, mengembalikan waktu kita. Waktu yang sangat berharga, yang bisa kita alihkan dari tugas-tugas rutin ke pekerjaan yang benar-benar butuh keahlian dan sentuhan kita sebagai manusia. Coba dia lihat pergeseran fokusnya di grafik ini. Kelihatan banget kan? Waktu yang tadinya banyak habis untuk tugas-tugas administratif yang berulang, sekarang bisa kita alihkan. Dengan bantuan AI, energi kita bisa lebih banyak dicurahkan untuk berpikir strategis, berinovasi, dan yang paling penting, melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Nah, ini pesan yang paling penting untuk diingat. Teknologi AI ini hadir bukan untuk menggantikan peran kita. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, AI adalah alat untuk memberdayakan kita, untuk memperkuat kapasitas kita sebagai abdi negara, agar dampak positif dari pekerjaan kita bisa jadi lebih besar lagi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Coba bayangkan, jika semua tugas rutin dan repetitif sudah bisa dibantu oleh AI, sehingga waktu dan pikiran kita lebih leluasa, inovasi pelayanan publik seperti apa yang akan Anda ciptakan? Kontribusi luar biasa apa lagi yang bisa kita berikan bersama untuk kemajuan Indonesia? Terima kasih.